Paham ya? Oke. Ngerti ya? Ngerti ya? Jangan sampai bingung. Ya, nanti ke sini solusinya. Paling mau dari awal mulai. Kemudian kecepatan akhir benda yang mengalami gerak jatuh bebas itu dipengaruhi oleh pertama korek, ketinggian dan percepatan gravitasi. Ya, dengan rumus di sini kecepatan ya, kecepatan tadi rumusnya ini V sama dengan nih ya, seperti disuntik kan kamu apa nih? TV kalau Dari orang kanan. ya, Dari awal Pak. ya tidak. Dari awal. Tanda terlalu itu. Iya. Jadi V itu rumusnya dari PT kuadrat, ini enggak ya? Ya. Kalau akar hilang dari akar, kuadrat hilang dari akar, saya tulis ini. Akar 2 ya. Sehingga kesimpulannya kamu baca terus demikian. V itu kecepatan mengalami gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh siapa? Yang pertama dipengaruhi oleh H dan B. Itu mengatakan dari berapa? Sip Pak. Wow. Contoh, ya, biar dilihat. Contoh ini, sebuah bola bermasa 0,5 kilogram dilempar vertikal ke atas. Vertikal ke atas itu berarti ada kecepatan nol enggak? Ada, berarti ada V 0. Rumusnya sama dengan V, tapi ada V 0-nya. Dengan kecepatan awal berarti V 0. Tentukan ketinggian maksimum. Tinggi berarti apa, Rek? Yang dicapai bola dengan G-nya kita lihat sekarang ya, kita lihat kok. Yang kita pertama ini dulu masa. Berarti apa, Rek? M. Terus kita lagi apa? V0. Oh, ini berarti ya V0-nya. Sorting paling berarti ya. Yes. Ya, ini ya, ya. Kemudian kita lagi apa, Rek? Kita lagi apa itu? Paham ya saya? Sing ditanyakan apa? Berarti ditanyakan apa itu? Paham ya? Bagaimana penjawabannya? Jawabannya adalah gunakan rumus ini. Energi kinetik awal sama dengan energi potensial maksimum. Berapa? Eka awal energi kinetik rumusnya apa? Kita lihat di sini. Rumusnya energi kinetik berarti setengah kali massa kali kecepatan tambah 2. Kemudian energi kinetik maksimumnya m. Pokok kalian menemukan rumus-rumus usaha pakai rumus Eka awal sama dengan EB maksimum. Sehingga masuk di sini setengah massa V2 sama dengan MBH. M-nya massa, P-nya kecepatan, kemudian yang lain di sini adalah H. Karena yang dicari adalah H, maka hanya akan sendiri ini lari ke sini. Ini variabel kali. Kalau tidak jadi apa, Rek? Tidak jadi apa? Diusir ke sini jadi apa? Bagi. Paham ya? Sehingga muncul di sini bersamanya. Ya, kalikan dulu setengah masanya 0,5, V-nya 20 dikuadratkan. Masanya 0,5, G-nya 10. Kalian hitung semuanya variabel ini dihitung, tinggal di sini sisa apa? 100 sama dengan 5. Paham enggak? Enggak. Hanya berapa? Ya 100 sama dengan 5 dikali berapa supaya 100, Rek? 20. Paham enggak?
Ini topik pembahasan apa Pak? Gerak. Ya. Oh, gerak meningkat. Gerak meningkat. Wis sekarang apa ya? Wis sekarang berikutnya kita bahas tentang hukum Newton. Wis mulai hukum Newton. Hukum Newton dulu diberpati ya. Hukum Newton itu adalah hukum yang gerakannya ada gaya dengan massa dengan percepatan. Saya akan kembali Gaya massa percepatan. ya. Hukum Newton itu kan ada 3, bukan namanya loh ya. Namanya hukum 1 Newton dengan hukum Newton 1 beda. Kalau hukum Newton 1 berarti ada hukum Newton yang 100. Ya udah, itu nama, jadi ada hukum 1 Newton, bukan hukum Newton 1 ya. Kemudian ada hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Kita bahas ya satu-satu. Hukum 1 Newton. Ya, gambar ini ya. Ini yang penemu namanya sesuai dengan penemunya ya. Hukum Newton 1. Setiap benda akan mempertahankan keadaannya diam atau bergerak reguler kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contoh gini, kamu tahu naik bis bawa antar, kemudian tiba-tiba di depannya bis itu ada orang menyeberang, paham enggak? Nah, kemudian Rem. ditabrak ya kena, tapi kita kan bisa direm ya enggak? Ya, direm. Nah, benar. Pada waktu direm, apakah kita seakan langsung berhenti mendadak diam? Enggak. Kita kan seakan-akan Gaya ke depan. Ya benar. Itu sisa gayanya. Jadi mempertahankan keadaan benda yang tadinya bergerak, ya itu masih tetap bergerak, tapi akhirnya ya itulah sifat dari hukum Newton bahwa benda mempertahankan keadaannya seperti semula. Paham nggak? Jadi gayanya berapa kalau hukum Newton? Diam itu gaya itu. Paham nggak? Makanya di situ disebutkan jumlah gaya-gaya yang berada dalam hukum 1 Newton itu sama dengan paham nggak? Aplikasinya, kamu lihat di sini aplikasinya. Penerapannya. Tadi saya katakan, Islam ya. Hukum 1 Newton itu disebut juga hukum kelembaban. Artinya mempertahankan keadaan seperti semula. Paham nggak? Itu hukum 1 Newton. Ada pertanyaan Rek? Gampang. Sekarang hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton semacam ini. Percepatan gerak atau percepatan yang dihasilkan oleh sebuah benda yang bergerak itu sebanding dengan gayanya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan apa? Massa. Jika hukum 2 Newton semacam ini. Konteks dari hukum 2 Newton membicarakan ini. F sama dengan M dikali A. F-nya gaya, M-nya massa, A-nya percepatan. Gaya yang dibunyikan di sini percepatannya, berarti percepatan rumusnya korek. Apa? F dibagi dengan M. Ini udah. Nah, aplikasinya bagaimana? Coba bayangkan di sini, baca sendiri kok. Iya benar. Jadi saya yang penting aplikasi dalam penerapan soal hitungan. Kemudian sini, contohnya itu bagaimana? Sebuah benda bermassa 4 kg. Berarti nanti diketahui apa? Massa. Mula-mula dia, nanti nol apanya ya? Kecepatannya. Berarti mula-mula itu berarti kecepatan awal atau kecepatan akhir ya? Kemudian ditarik oleh gaya konstan sehingga kecepatan mencapai. Berarti ini yang diketahui kok. Kecepatannya mencapai. Ya, kecepatan, tapi kecepatan apa? Akhir berapa? Akhir. Dalam waktu berarti apa? T. Besar gaya konstan, berarti tingkatnya apa? Gaya apa lebih ya? Nah, kita ini pilihannya.
Sing diketahui pertama dia apa rek? Bagi tadi. Besar berarti M. Iki apa rek? Kecepatan apa? Wah, berarti apa? P. Oh. Terus ini apa? Apa? Kecepatan akhir berarti apa rek? PT. Paham enggak? Terus ini kita lagi apa rek? Kamu berarti apa? T. Sing ditakon apa iku? Saya berarti apa iki? FT rola katanya. Ya benar. Ini pakai hukum 2 Newton. Rumusnya apa? Ya F sama dengan M kali A. Tapi rupanya demikian. Kalau nggak hati langsung saya kompetisi soalnya. Ya, jawabnya apa ini? F sama dengan M kali A. Ya benar. M-nya ada. A-nya ada enggak? Enggak ada. Kamu tugasnya mencari A. Dari mana A itu? Rumusnya. Kamu tahu dari hukum 2 Newton tadi? Rumus T sama dengan V0 plus apa? A kali T. Tujuan kita mencari A. Kalau bukan C. Berarti ini kita usir ke sini. Ini kan plus. Pindah sini jadi apa ya? Min. Berarti BT min B0 sama dengan A dikali T. Kita akan mencari variabel A. Ini kali. Sing diusir sing T. Kali diusir jadi apa ya? Bagi. Berarti A rumusnya PT min V0 dibagi